duduk. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oh, ini Mbak Lia ya yang kemarin menghubungi Ibu. Iya Bu, ya kemarin saya menghubungi Ibu. Mbak Lia asal mana? Asal Purwokerto. Oh, Purwokerto. Terus Mbak Lia di sini ngekos atau tinggal sama saudara? Saya ngekos Bu, jadi daerah sini dekat lah. Ngekos. Mbak Lia sudah kuliah atau masih sekolah? Lagi kuliah sih Bu, lanjutin sekolahnya. Udah semester berapa? Udah semester 4, masuk semester 5. Jadi saya sini kayak sendirian Bu, nggak ada teman. Jadi di kos ya sambil kerja lah Bu. Oh, sambil kerja. Iya. Kerja di mana? Ya sama dekat daerah sini sih Bu, jadi gampang lah, jadi nggak jauh, jadi tengah-tengah, jadi kos saya di sini, jadi kuliah saya di Jakarta dan di kerja saya di Bogor, Cibinong, jadi kan tengah-tengah, jadi Senin sampai Jumat kuliah, kadang kalau lagi ini jadi saya langsung kerja, langsung pagi berangkat siang. Kuliahnya jurusan apa? Bimbingan dan konseling. Oh, jurusan bimbingan dan konseling. Iya. Mbak Lia di kampus dulu didaftarin atau daftar sendiri ke kampus? Awalnya sih nggak niat kuliah ya Bu, jadi saya nggak cari kerja dulu. Nah semenjak kan masih awal COVID-19 ya Bu, jadi ya saya masih bingung waktu itu dari saya sendiri itu pengennya kerja dulu ya Bu, jadi karena ya pada diberhentiin ya selama COVID kalau nggak salah berita gitu, jadinya saya kuliah deh Bu, jadinya bingung tuh, jadi mendekati lihat di mana yang masih buka kuliahnya, jadi ya iseng jadi ya di Unindra, jadi ya tuh Bu, jadi pokoknya nanya tetangga, jadinya ada tuh itu, jadi saya gimana caranya, coba saya browsing dulu jurusannya apa, terus daftar masih bingung tuh Bu awal itu, jadi ya udahlah nanya ke teman juga gimana sih caranya, ya udah saya nyari yang ada tuh jurusan, dan jurusan adanya kemarin kalau nggak salah kurang lupa sih ya Bu, yang banyak ada bimbingan konseling, terus apa lagi ya bahasa Indonesia aku nggak salah, terus selebihnya nggak tahu lagi apa lagi. Saya bimbingan konseling, terus pas saya sekolah juga kayak enak ya, jadi guru bimbingan konseling ya, guru BK ya Bu ya, ini santai enak. Pas udah masuk kuliah bimbingan konseling lah kok jadi kayak susah ya Bu, kayak nggak kebayang gitu, ya udah pokoknya ya nikmatin aja, ntar kalau lulus mau kerja apa aja yang penting udah ada ijazah, pokoknya kerja mana aja yang penting halal ya Bu. Iya. Saat ini Mbak Lia sudah liburan atau belum masih? Masih kuliah sih Bu, belum libur. Kayaknya sih mau UAS semester akhir, jadi ya masih belum libur. Kayaknya bulan tahu dia liburnya kapan Bu? Bagaimana pengalaman Mbak Lia selama 4 semester di kampus Unindra ya? Iya. Oh, iya. Iya. Belum sih Bu, masih online, jadi belum ke kampus. Oh, belum pernah offline? Belum. Jadi ya semenjak lulus itu terus nyari kerja nggak dapet karena diberhentiin dulu, jadi ya otomatis jadi belum pernah selama awal daftar sampai sekarang belum. Oh iya Mbak Lia, Ibu sampai lupa. Setelah kita tadi berbincang-bincang, Ibu lupa menanyakan kabar Mbak Lia. Bagaimana kabar Mbak Lia hari ini? Sepertinya sekarang Mbak Lia terlihat pucat. Iya Bu, alhamdulillah baik, tapi karena kayak ada masalah jadi masih agak pucat gitu, terus kemarin kan habis nangis, jadi kan kayak overthinking gitu ya masalah saya. Ya pokoknya saya merasa gelisah dengan masalah saya, jadi nggak tahu solusinya gimana nantinya gitu. Tulisannya kenapa itu? Iya Bu, jadi saya di sini mau ke Ibu ngasih saran masalah saya gimana, jadi saya mau ceritain dulu seperti saya kehidupan, jadi ya
saya itu beberapa hari ini kayak putus bu sama pacar saya. Jadi awalnya deket tuh sama pacar saya, awalnya ya baik, ya kayak dia masih single gitu ya bu. Jadi ya ke sini jadinya perhatian, terus udah perhatian teleponan, jadi kayak teleponan kadang seminggu berapa kali. Jadi kan dia kerja juga ya, jadi ya nggak setiap 1 kali 24 jam gitu ya kayak chatan gitu ya bu. Jadi awalnya tuh masih kayak virtual bu, jadi ya virtual. Udah gitu berapa kesini dia ke rumah pengen ketemu katanya. Jadi ya akhirnya kesini ketemu. Udah gitu teman orang tua. Jadi ya udah berapa kali ketemuan, udah setahun ya kemudian ya masih baik-baik saja, masih kayak komunikasinya berjalan dengan lancar ya bu. Jadi ya pas sudah mau ke 3 tahun kesininya, saya merasa kok kayak ada yang berubah ya bu sikap dia. Dan pokoknya dia berubah dari awal perhatian, pokoknya kasih kabar, komunikasi, terus udah ngobrol sama orang tua saya kayak gak, walaupun kadang ketemu, kadang kebanyakan lewat virtual gitu ya bu, nanyain kabar saya lewat orang tua. Jadi ya pokoknya berubah, kan jadi cuek, jadi keperhatian, komunikasinya jarang, kadang semuanya dia gitu ya bu. Pas kemudian hari kita menyelesaikan masalah berdua, dia saya megang HP dia nih bu. HP saya gini, HP saya melihat sih kok gitu ya bu. Jadinya ya udah gitu pokoknya kok ada chatan nama cewek ya bu, udah chatan nama cewek. Kok pas saya buka kok sama saya mau disayang-sayangan gitu ya bu di HP. Ya saya udah mulai curiga nih bu sama dia. Jadi ya mau gimana ya, terus ini kamu siapa kayak gitu ya, sama saya gitu nih. Dia nggak, itu teman sama saya, tapi kok lebih dari kayak pacar ya, saya bilang. Oh aduh hati saya bimbang ibu, gimana ya. Saya masih, tapi saya positif lah. Tapi kan kok saya pikir kok ini kok cewek mau aja ya, padahal udah punya pacar. Apa dia nggak mau kasih tahu ke temennya ya, padahal setiap udah 3 tahunnya dia kan sering ngepost ya bu. Jadi pas udah akhir ini jadi kayak berubah, jadi kayak jarang ngepost, jadi kayak menghindar gitu. Jadi ya kayak bilang saya sama orang tua saya gini, oh dia ngechat ke bu, ke ibu, tanya apa basa-basi dia ke ibu. Enggak tuh katanya ya pokoknya. Oh gitu ya bu, ya udah kenapa sih, saya bilang aja, saya tutupin masalah saya. Gak apa-apa sih bu, kayak baik-baik aja, nggak ada masalah ini aku sama dia gitu. Saya bilang ya udah. Habis itu ya akhirnya diam-diam dia seperti tunangan bu. Dia nggak ngomong dari awal, maksudnya pas udah lama, kenapa pas 1 tahun apa 1 tahun, kenapa dia nggak bilang, nggak jujur. Aku udah bosan apa gimana ya buat dia. Ternyata udah mau tunangan, dan dia udah tunang tuh bulan apa ya, bukan bulan kemarin dia mau nikah tahun ini. Jadinya saya bingung ya bu. Terus udah gitu main overthinking, kayak nangis gitu. Terus mikirin dia kenapa nggak jadi dari awal gitu. Terus saya udah nangis dari awal, kalau saya udah bosan, udah segala macam lah bilang. Terus dia sampai sekarang nggak bilang. Akhirnya udah saya untuk putusin dia dan gak mau ganggu, semoga dia ini. Jadi akhirnya saya blok nomor dia. Dan tadi kayak penasaran saya, kayak gimana ya, kok dia tega tapi saya masih sayang gitu ya. Tapi balik lagi ke awal, kalau emang dia bukan jodoh saya, kenapa sih udah tinggalin aja ya. Namanya juga jodoh kan kapan aja bisa datang. Kita
data sendiri kan mau dari mana, misalnya dari kerjaan apa nggak dari kuliah apa nggak teman SD SMP SMK gitu lah ya Bu. Jadi udah lah udah pas paginya orang tua saya nanya gini, kenapa kok materi kayak bengkak gitu ya Bu, kayaknya iya nggak apa-apa sih Bu, nak palingan biasa nangis ya mah palingan mimpi, tapi emang padahal itu apa tinggi ya Bu ya. Ya udah, jadi saya bingung mau gimana cara melakukan itu, masalah saya harus gimana. Jadi saya butuh kedepannya apa saya apa sih namanya ya Bu, berhubungan baik atau tidak. Kalau itu saya sih maunya komunikasi baik lah, kayak teman lah, mari semua. Jadi nah tapi saya mau blokir, tapi mau blokir WA tapi takut ingat lagi gitu. Tapi kata kalau mama juga orang tua tahu ya Bu, jadi saya bingung, nanti deh saya kasih tahu ke orang tua, tapi saya masih gak tahu nih mau ke depannya gimana Bu. Jadi saran Ibu bagaimana saya ke depannya untuk apa sih namanya, berteman atau tidak. Sebelumnya Mbak Lia sudah memblokir, lalu Mbak Lia buka lagi. Iya, iya. Karena itu Mbak Lia merasa masih sayang, pengen tahu kegiatannya gimana. Tapi kalau Iya, Mbak Lia udah lihat, Mbak Lia juga sakit hati sendiri. Iya. Gitu. Jadi itu menurut Ibu, saran Ibu bagaimana? Jadi saran dari saya yang Mbak Lia itu harus move on, harus melupakan cowoknya Mbak Lia. Oke, saya tahu Mbak Lia itu memang sudah lama sama cowoknya Mbak Lia. Sudah berapa tadi, hampir 3 tahun ya? Iya, dari Ya, sudah hampir 3 tahun. Dan keluarga Mbak Lia juga sudah mengenalnya kan, terutama ibunya Mbak Lia. Iya, sudah. Iya, pastinya dong. Kalau misalkan keluarganya udah tahu, berarti itu sudah menuju jenjang serius, ya kan? Namun datanglah orang ketiga, Iya. yang membuat hubungan Mbak Lia dan dirinya itu hancur, gitu kan? Hancur banget Bu, saya Bu. Nah, itu dia. Saran dari saya itu Mbak Lia harus move on, harus melupakannya, karena cowok nggak hanya cowok Mbak Lia, masih banyak cowok di dunia ini, nggak cuma dia aja. Saya merasakan apa yang Mbak Lia rasakan. Mungkin Mbak Lia merasakan sakit hati yang sesakit-sakitnya, ya kan? Yang Mbak Lia itu masih sayang, cuman ya karena ada orang ketiga, ya apa bisa buat gitu kan? Karena ada orang ketiga, walaupun Mbak Lia masih sayang, tapi ya tetap aja Mbak Lia kalah ya, gitu kan? Iya Bu, seperti ya pokoknya saya sakit hati lah Bu. Pokoknya ya gimana sih, kan dia kayak punya, maksudnya kan dia punya ibu, maksudnya misalnya nih Bu, ibu dia diambil orang, sakit hati nggak ibunya gitu-gituin, maksudnya dianya sakit hati nggak perempuan dan ibunya dan orang gitu kan. Ya dia kayak nggak mikir ibu juga perempuan, oh kenapa saya kayak gitu ya Bu ya. Iya, betul. Saya pasti ya gak apa sih Bu, saya ditinggalin dia, yang penting mah saya ikhlas lah ya Bu, walaupun itu yang penting dia bahagia. Ya pokoknya sampai kakek nenek aja deh Bu, jadi sama awal jadi buat dia. Jadi saya jalanin saya dulu, jadi saya ya bisa sendiri dulu, bisa nenangin. Terus apakah saya pindah Bu apa gimana? Saya kan gak mau memikirkan dia lagi, jadi saya pengennya pindah Bu, jadi gak mau di sini. Tapi saya nyaman nih Bu sama kuliah saya. Saya udah lama, jadi kenapa ya Bu? Sebelum itu apa udah terjadi, saya mikir pindah deh, pindah. Tapi saya kenapa ya cara dia gitu ya saya harus pindah nggak Bu? Apakah pindah kuliah atau pindah tempat kerja atau pindah kosan ya? Jadi saya biar mempunyai pengalaman yang baru di tempat yang baru, jadi
saya harus bagaimana Bu? Hmm, kalau Mbak Lia pindah dari kuliahnya ataupun dari pekerjaannya, itu sayang loh. Karena Mbak Lia di tempat kuliahnya tadi udah 4 semester. Berarti kan Iya. sebentar lagi ya kan? Iya. 4 semester lagi Mbak Lia akan wisuda. Setelah itu ya Mbak Lia akan merasakan nikmatnya kehidupan setelah kuliah, ya kan? Nah, Mbak Lia juga di tempat kerja kan sudah merasakan nyaman, sudah merasakan kenyamanan karena banyak teman, karena apa namanya lingkungannya pun enak, ya kan? Makanya Mbak Lia merasakan nyaman. Namun ya menurut saya itu salah kalau misalkan Mbak Lia harus pindah. Kenapa saya gak boleh pindah ya Bu? Karena kan saya pengennya di situ Bu, jadi saya nggak mau pindah. Jadi ya saya gak bisa apa ya Bu, udah enak gitu loh sama anak kos gitu. Maksudnya sama ibu kos lah. Jadi saya gimana ya, kayak ibu kos ini udah kayak ibu saya di sini gitu, jadi gantiin ibu saya. Terus kalau saya bilang ke ibu kos saya, kan dia kaget lah, kok tiba-tiba kenapa nggak dijajari, kenapa gini-gini gitu, kenapa nggak bilang ibu dari awal kalau pindah kan nanti begini mau nanti apa kasihnya Pak. Ya saya pasti bingung aja Bu kalau nanti ibu kos ya begitu, nanti kan ibu kos sama ibu saya kan dekat ya Bu, dia kayak akrab lah ya gitu ya. Ya gimana ya Bu, saya masih bingung sih Bu mau pindah apa enggak gitu. Iya. Kalau Mbak Lia mau move on, caranya itu yang Mbak Lia jangan lagi melihat sosial medianya seperti via WhatsApp ataupun via Instagram. Itu Mbak Lia jangan lihat lagi. Silahkan Mbak Lia blokir ataupun Mbak Lia hapus pertemanannya. Bagaimana caranya biar Mbak Lia bisa move on dari cowoknya Mbak Lia? Jadi saya harus gak boleh mengikutinya gitu Bu. Iya. Mbak Lia blokir aja biar Mbak Lia bisa move on. Apalagi sebentar lagi kan mau nikah cowoknya, ya kan? Iya, lebih baik Mbak Lia melupakannya walaupun memang itu sakit dan Mbak Lia masih merasa sayang, tapi Mbak Lia harus berusaha biar Mbak Lia bisa move on. Seperti itu. Blokir aja semuanya via WhatsApp, Instagram, diblokir semuanya. Berarti saya harus memilih masa depan saya ya Bu. Jadi saya gak boleh melihat masalah, boleh sih ya kayak Bu ya masalah, tapi kayak tidak boleh mengukir lagi gitu ya Bu. Iya, cukup jadikan masa lalu itu sebagai kenangan, sebagai pengalaman Mbak Lia. Oh, dulu Mbak Lia memang pernah disakitin. Setelah nanti Mbak Lia sudah selesai kuliah, ya, Mbak Lia sudah menemukan yang terbaik, Mbak Lia jangan menyakiti cowok karena Mbak Lia sudah merasakan kan, merasakan Iya. bagaimana sakitnya gitu kan. Ya, nah, seperti itu. Pokoknya itu tahap pertama. Tahap yang pertama itu Mbak Lia harus blokir Instagram ataupun WhatsApp cowok Mbak Lia. Itu tahap yang pertama. Terus langkah selanjutnya saya harus bagaimana Bu? Kalau misalnya saya sudah memblokir nih kayak Instagram, WhatsApp, kayak Twitter dan sebagainya, itu saya harus bagaimana lagi ke tahap berikutnya biar saya tidak mengingat, tapi saya bisa mengingat masa lalu saya buat kedepannya, tapi saya masih bingung cara kedepannya gimana setelah semua sosmed, sosmed kayak ya pokoknya ada di HP itu, saya harus bagaimana lagi ya Bu? Setelah itu Mbak Lia itu harus fokus kepada masa depan Mbak Lia. Itu Mbak Lia harus fokus kuliah. Udah, Mbak Lia cukup kuliah di situ. Mbak Lia harus fokus, nggak boleh ngikutin Mbak Lia, nggak boleh ingat sama Mbak Lia lagi. Cukup Mbak Lia fokus kepada kuliah Mbak Lia, masa depan Mbak Lia, dan Mbak Lia harus fokus kepada kerjaannya Mbak Lia. Ingat, Mbak Lia itu cantik. Mbak Lia itu nggak boleh putus asa cuman karenanya Mbak Lia langsung merasa down, langsung merasa ya udahlah mau pindah aja, nggak boleh seperti itu. Jadi Mbak Lia harus fokus, ingat masa depan Mbak Lia, ingat orang tua Mbak Lia yang sudah membesarkan Mbak Lia sampai detik ini, kan? Ya,
Pokoknya intinya Mbak Lia harus fokus, itu satu, harus fokus untuk masa depan Mbak Lia. Dan nanti suatu saat kalau Mbak Lia udah sukses, banyak sekali cowok yang mendekati Mbak Lia, dan bahkan dia pun akan merasa seperti, oh ternyata cowok yang sudah cewek yang sudah saya sakitin sudah bahagia, sudah mendapatkan yang terbaik. Sekarang cowoknya lebih ganteng dari saya, cowoknya lebih kaya dari saya. Pasti cowoknya Mbak Lia pun akan merasa terkaget-kaget melihat Mbak Lia yang sudah sukses. Apalagi kalau Mbak Lia berhasil move on dari dirinya, dia ngerasa jadi minder. Seperti itu. Jadi tadi ya Bu, saya mikir saya mau saran Ibu sih baik ya Bu. Saya menurut saya sangat baik gitu ya Bu. Saya kadang mikir ya Bu, kadang kalau saya sukses kayak udah deh Bu, kayak nggak mikirin maksudnya bukan kuliah sih, kayak udah lulus tapi saya mau mikirin kayak nggak mau pacaran dulu, kayak kayak enakan sendiri Bu. Kalau misalnya saya nanti satu-satu sih kayak saya kayak enak gitu ya sendiri kayak, tapi melihat sisi lain, melihat orang lain udah ada misalnya contohnya artis ya Bu, kayak ini kan udah sukses ya, kayak pokoknya ngalir aja gitu walaupun dia udah kayak janda gitu ya Bu. Kenapa sih kayak melihat dia itu udah sukses, udah ada bisnis, kayak enak aja sendiri gitu, tapi dia juga selainnya dia itu pengen kayak ngerasa bahagia lagi kelas 1. Nah saya juga kayak gitu, tapi saya misalnya kayak udah males, maksudnya udah terbiasa sendiri, terus apa enggak orang tuh saya jodohin, saya masih bingung sih Bu. Jadi ya kayak nakal sendiri, maksudnya udah kayak ya kayaknya sendiri aja, tapi kadang kalau misalnya suatu saat nanti kalau misalnya saya kayak digodain sama ibu saya misalnya gini Bu, kenapa nggak cari cowok, apa nggak ibu cariin apa, kalau nggak salah biasanya kan rata gitu ya kalau anaknya nggak nikah apa yang dia kerja jadi ya kapan nikahnya, apa enggak tak susah loh kayak punya anak. Kadang kalau tuh suka gitu ya, tapi saya mikir lagi buat kedepannya, tapi ya itu mah cobaan dari kita ya Bu ya, jadi bingung aja gitu ya. Jadi saya mau mikirin dulu Bu yang Ibu sampaikan saran tadi, saya masih bingung aja. Jadi saya mikir dulu ya Bu gimana buat kedepannya nanti. Baik, silakan saya kasih waktu Mbak Lia untuk memikirkannya dulu. Gimana ya, saya sih bingung. Oh ya, dan gini Bu, saya udah ada nih buat kedepannya. Jadi saya untuk kedepannya ya, yang tadi Ibu berikan saran buat saya, jadi saya akan mengikuti apa yang Ibu sarankan tadi supaya saya tidak memikirkan dia, tapi saya harus fokus ke masa depan dan untuk fokus ke kuliah saya. Ya, oke. Ibu percaya Mbak Lia akan melaksanakan saran yang Ibu bicarakan tadi kepada Mbak Lia. Jadi Mbak Lia itu ya harus fokus terhadap kuliahnya tadi, kan tadi udah banyak sekali kasih saran kepada Mbak Lia. Nanti kalau misalkan setelah Mbak Lia melaksanakan saran yang sudah Ibu berikan, namun Mbak Lia belum bisa move on, Mbak Lia masih memikirkannya setiap hari, setiap detik ya, nanti kita bisa melakukan konseling selanjutnya, konseling tahap yang kedua. Nanti setelah Mbak Lia melakukan dan mengikuti konseling tahap yang kedua, tahap selanjutnya, namun Mbak Lia belum ada perubahan, nanti kita lakukan lagi konseling lagi. Mbak Lia tidak boleh merasa
enggan untuk menceritakan kepada saya atau Mbak Lia merasa malu gitu, saya akan menjaga rahasia Mbak Lia. Oke, baik Bu. Jadi saya harus apa sih Bu namanya? Harus fokus. Iya, harus fokus Iya. untuk masa depan. Harus fokus kepada masa depan Mbak Lia, kuliah Mbak Lia, dan Mbak Lia harus fokus terhadap nantinya Mbak Lia mau jadi apa. Kan kita sebagai konseling belum tentu kita menjadi guru konseling yang hakiki, kan? Mungkin kalau saya iya sebagai konselor gitu. Namun apabila Mbak Lia ingin menjadi seorang dokter, atau misalkan Mbak Lia ingin menjadi karyawan swasta, atau Mbak Lia ingin menjadi guru BK dan guru TK, itu terserah Mbak Lia. Karena nggak semuanya yang kuliah jurusan dunia konseling dia akan menjadi seorang konselor. Oke, baik. Jadi pokoknya saya harus fokus di depan ya Bu. Jadi saya lebih terasa tenang nih Bu. Kalau jadi gak mikirin dia lagi. Pokoknya walaupun ada, tapi itu cuma masa lalu saya. Jadi saya pengen bahagia deh dari diri saya. Saya capek Bu mikirin dia mulu, overthinking, jadinya rasa nanti ujian atau apa tuh nilai tugas jadi menurun, jadi kayak nggak ngumpulin tugas. Saya harus ajar rajin lagi, jadi biar nggak turun lagi. Kemarin kan saya sempat turun Bu, gara-gara mikirin dia. Ya pokoknya semenjak itu jadi mikirin dia, jadi semenjak itu jadi tugas saya dan lawan itu kemarin sampai turun, jadi namanya saya kayak ada yang ulang lagi gitu. Nah itulah makanya sekarang Mbak Lia sudah merasa lega, sudah merasakan belum? Ya alhamdulillah saya lebih tenang, jadinya saya bahagia dengan diri saya akan berusaha untuk buat kedepannya, buat fokus kuliah, kerja. Kalau kedepannya nanti menjadi apa ya mau gimana nanti deh. Iya betul. Jadi sekarang Mbak Lia sudah merasa lega. Mbak Lia itu harus selalu bahagia, harus selalu bersyukur di setiap harinya. Kalau misalkan Mbak Lia bersyukur, nanti Mbak Lia juga akan merasakan kebahagiaan setiap harinya. Kebahagiaan itu bukan hanya sekedar Mbak Lia dicintai olehnya, Mbak Lia disayangi olehnya, terus Mbak Lia merasa bahagia. Enggak seperti itu. Dengan caranya Mbak Lia sendiri, Mbak Lia bisa bahagia kok. Mungkin dengan cara Mbak Lia suka refreshing, jalan-jalan ke pantai, atau misalkan ke Ragunan, atau melihat tanaman-tanaman yang indah, Mbak Lia bisa merasa bahagia seperti itu. Enggak hanya dicintai olehnya, disayangi olehnya, terus Mbak Lia merasa ih saya bahagia banget gitu. Terus karena udah nggak dicintain lagi, nggak disayangin lagi, Mbak Lia jadi nggak bahagia, itu salah. Jadi kebalik ya Bu ya. Iya, Gitu. Mbak Lia harus bahagia walaupun Mbak Lia memang sedang sendiri dan proses untuk move on gitu ya. Saya juga terbiasa kali ya Bu. Iya, nanti juga terbiasa dengan Mbak Lia keadaannya sendiri ya kan, itu nanti akan terbiasa seperti itu. Ya udah baik, amin Bu. Dan juga saya proses ya. Iya, saya doakan semoga Mbak Lia bisa mendapatkan jodoh yang lebih baik darinya, dan semoga Paham agama juga. iya betul, paham agama, paham segala-galanya, pokoknya yang terbaik untuk Mbak Lia, lebih baik dari dirinya. Ya amin Bu. Jangan lupa pokoknya Mbak Lia harus bersyukur di setiap harinya. Gitu. Oke, bagaimana konseling pada hari ini, apakah bisa kita akhiri? Bisa Bu, jadi kalau saya ada masalah saya bakal cerita lagi, nanti nggak tahu waktunya ya Bu. Saya kan kadang ya, ibu juga kadang sibuk, Iya. kadang saya sibuk ya kan. Kalau saya nggak sibuk, ibu sibuk, ntar ibu sibuk, saya enggak. Jadi kan kadang ntar ya waktu deh Bu, nanti saya akan kalau saya nggak bisa, jadi saya bisa konsultasi lewat chat dulu ya Bu. Jadi saya pokoknya kalau misalnya saya belum bisa move on,
nanti sarannya gimana lagi kalau misalnya memang ada sedikit yang menjaga di saya atau apa, jadi saya pengen konsultasi ke ibu lagi. Iya, boleh, silakan saja nanti apabila Mbak Lia ingin bercerita lagi, silakan Mbak Lia hubungi saya. Nanti saya akan luangkan waktu saya untuk Mbak Lia bercerita kepada saya. Iya Bu, baik Bu, terima kasih ya Bu sudah mendengar saya tentang masalah dan saran yang Ibu berikan kepada saya. Nanti saya akan coba untuk kedepannya Mbak saya. Sama-sama Mbak Lia, saya juga senang Mbak Lia bisa mempercayai saya karena Mbak Lia bercerita apa yang Mbak Lia rasakan saat ini. Saya juga terima kasih banyak Mbak Lia sudah percaya kepada saya. Ya Bu, sama-sama, semoga Ibu dapat jodoh juga ya Bu. Amin. Ya, jadi ya pokoknya baik-baik buat kita aja ya Bu. Jadi Iya. kita mau gimana ke depannya ya Bu. Iya Mbak Lia. Ya Bu, baik ya, saya pamit dulu ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan ya Iya Mbak Lia. Bu.